Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada perkuliahan pagi hari ini, kita akan membahas mata kuliah dengan judul Analisis Big Data, Tools, dan Aplikasinya. Sebelum mulai perkuliahan pada pagi hari ini, perkenalkan, saya Dodi Indra Sumantiawan Eskom, MKom selaku pengampu mata kuliah Big Data ini. Berikut email saya dan bidang kepakaran saya adalah analisis Big Data. Penelitian saya cantumkan dalam link akun Google Scholar saya dan bisa adik-adik cek sebagai acuan dalam menulis citasi di mata kuliah Big Data ini. Baik, tujuan dari mata kuliah analisis Big Data ini adalah agar adik-adik selaku mahasiswa mengetahui gambaran umum Big Data baik secara gambaran dan contoh penerapannya. Setelah kita mengetahui tujuan dari diadakannya perkuliahan analisis Big Data ini, di dalam analisis Big Data ini kita akan membahas beberapa topik di mana diantaranya adalah Big Data secara definisi, konsep 5V sebagai karakteristik Big Data, kemudian HPC sebagai High Performance Computing dalam sistem Big Data, kemudian tools di dalam proses dan menganalisis Big Data. Kemudian kita akan membahas teknik MapReduce sebagai salah satu teknik dari pemrosesan Big Data. Selanjutnya kita akan membahas tentang hasil dari Big Data, yaitu Internet of Things. Dan yang terakhir kita akan membahas contoh dari Big Data itu sendiri. Baik, masuk ke dalam definisi Big Data. Big Data itu di sekitar kita ya, bisa kita amati. Adik-adik sekalian mengamati tidak? Hampir semua orang di sekitar kita sudah menggunakan smartphone dan internet. Nah, entah itu untuk mengirim pesan, telepon, email, bahkan bertukar foto dan video antara satu dengan yang lainnya. Faktanya nih, di sekitar kita 40 exabyte data itu dihasilkan tiap bulannya oleh satu orang pengguna saja. Satu pengguna smartphone. Sangat banyak bukan? Tetapi pernahkah adik-adik bertanya, di mana terkumpulnya data itu dan bagaimana kita bisa menemukan data itu? Ayo, di mana? Jadi, sudah tahu belum teman-teman tentang apa itu Big Data secara sederhananya? Udah tahu kan himpunan data yang sangat besar itu? Nah, sampai sini kira-kira ada yang mau ditanyakan soal Big Data itu sendiri? Oke, kalau tidak ada yang ditanyakan, kita lanjut ya. Setelah mengetahui definisi dari Big Data, maka selanjutnya kita akan membahas konsep 5V. 5V ini adalah karakteristik Big Data yang akan kita bahas lebih rinci di slide-slide berikutnya. Yang pertama dari 5V ini adalah volume, velocity, variety, veracity, dan value. Oke, untuk kita dapat dengan mudah memahami konsep 5V itu sendiri, kita bahas menggunakan salah satu contoh saja Big Data dalam industri kesehatan. Kenapa sih industri kesehatan? Tentunya kesehatan itu kan lekat dengan kita, dekat dengan kita, dan ada di sekitar kita. Sebagai contohnya, yang pertama adalah volume. Big Data dekat dengan kita. Contohnya adalah di bidang industri rumah sakit. Tentunya di setiap kita tinggal dimanapun itu berada, pasti kita mendapati rumah sakit atau klinik kesehatan. Nah, klinik kesehatan yang ada di sekitar kita itu menghasilkan volume data yang sangat besar. Dan diperkirakan misalkan melalui data rata-rata dunia, rumah sakit dan klinik di dunia itu menghasilkan volume data yang sangat besar. Dan diperkirakan itu sekitar 2000 lebih exabyte data dikumpulkan setiap tahunnya. Bisa dibayangkan nggak itu? 2000 lebih exabyte data. Volume yang sangat besar. Bahkan chat-chatan kita aja ya di WhatsApp sama doi kita itu sudah terhimpun satu harinya sangat banyak. Apalagi di industri kesehatan ini, berapa banyak himpunan big data yang tercipta. Kemudian dari volume itu, dalam bentuk catatan pasien, hasil tes, semua data yang dihasilkan dengan kecepatan yang sangat tinggi, yang dikaitkan dengan kecepatan big data, velocity ini berkaitan dengan kecepatan dalam big data.
kecepatan yang diciptakan, kecepatan untuk menerima, menyimpan, dan mengolah data tersebut. Inilah V yang kedua yang masuk dalam karakteristik big data. Kemudian masuk ke dalam V yang ketiga adalah variety atau varietas big data. Dalam dunia medis sendiri atau dunia kesehatan, kita itu mengenal data. Yang pertama adalah data terstruktur. Apa sih data terstruktur itu? Data terstruktur itu seperti contohnya adalah pada gambar di sebelah kiri kita bisa lihat data Excel. Excel ini sendiri merupakan data terstruktur. Kemudian yang kedua adalah data semi terstruktur. Contohnya adalah log file. Dan yang ketiga adalah data tidak terstruktur. Seperti contohnya adalah data-data dalam bentuk gambar. Kita bisa lihat berbagai contohnya di slide ini ya teman-teman. Nah, kemudian masuk ke dua V berikutnya adalah veracity dan value big data. Dua karakter ini menjadi karakter akhir. Kenapa? Karena veracity berkaitan dengan kualitas, dengan keakuratan, dan reliabilitas atau keandalan data. Apa sih jika dirangkum ini? Yaitu berkaitan dengan akurasi dan sumber terpercaya yang dihasilkan dan biasa disebut dengan veracity atau data yang benar. Nah, data ini sangat menguntungkan sektor medis dengan memberikan value atau nilai yang memungkinkan deteksi penyakit lebih cepat, pengobatan yang lebih baik, dan biaya yang lebih rendah. Karena apa tadi? Karena prosesnya sangat cepat dan bisa dipertanggungjawabkan kualitas dan keakuratan serta keandalan data tadi dengan menerapkan 5 karakteristik V ini ya. V yang tadi ya. Ingat 5 V ini tidak bisa dipisahkan dari konsep karakteristik big data. Oke. Nah, masuk ke slide berikutnya, kita akan membahas tentang high performance computing. Apa sih high performance computing itu? Yang pertama jelas perangkat yang mendukung dalam proses big data. Yang kedua sistem komputer untuk menyelesaikan beban komputasi yang berat. Yang ketiga konektivitas. Secara garis besar, HPC ini sistem komputer yang dibangun untuk mampu menyelesaikan beban komputasi yang tak terkira beratnya dalam waktu yang disesuaikan. Sistem ini terdiri puluhan, ratusan, bahkan ribuan CPU yang saling terkoneksi untuk menyelesaikan suatu komputasi secara paralel. Terdapat beberapa aplikasi konvensional yang dapat dengan mudah kita gunakan untuk menyimpan maupun memproses big data seperti ada Cassandra, Hadoop, dan Spark. Nah, salah satu yang akan kita bahas di sini adalah tool Hadoop, menyimpan dan memproses big data. Apa sih Hadoop itu? Kita gunakan Hadoop ini sebagai contoh dan bagaimana Hadoop menyimpan dan memproses big data. Salah satu tools yang akan kita bahas dalam perkuliahan kali ini adalah Hadoop. Kenapa Hadoop? Hadoop ini menggunakan sistem file terdistribusi yang dikenal dengan Hadoop Distributed File System yang untuk menyimpan big data. Jika kita memiliki file besar, yaitu big data, file itu akan dipecah menjadi potongan-potongan yang kecil ke dalam node-node yang berbeda, disimpan dalam mesin yang berbeda. Dengan cara ini, big data terdistribusi untuk memastikan jika satu mesin gagal, maka kita akan memiliki backup atau data yang kita miliki masih aman di tempat yang lain. Oke, seperti inilah teknik dari Hadoop itu sendiri. Salah satunya adalah menggunakan teknik MapReduce. Apa sih teknik MapReduce itu? Teknik MapReduce ini digunakan untuk memecahkan dan mengolah big data. Contohnya kita bisa lihat ya di file A ini. Ini adalah file A yang sangat besar atau file utama. Kemudian file ini akan dipecah ke dalam bentuk file yang lebih kecil menjadi file B, C, dan D. Nah, tiga mesin ini memproses dan menganalisis big data secara paralel. Berkat proses ini ya, pemrosesan ini menjadi sangat mudah dan cepat. Proses ini juga dikenal sebagai proses paralel tadi di dalam Hadoop. Setelah kita membahas soal definisi big data, tools yang kita gunakan untuk memproses dan mengolah big data,
teknik yang kita gunakan dalam menganalisa big data, sekarang kita bertanya, apa hasil dari big data itu sendiri? Nah, hasil dari big data itu sendiri salah satunya adalah Internet of Things. Apa itu Internet of Things? Internet of Things itu dapat diartikan di mana benda-benda di sekitar kita saling berkomunikasi antara satu dengan yang lainnya di dalam sebuah jaringan seperti internet. Mulai dari handphone kita, jam tangan kita, televisi, bahkan sampai alat-alat di sekitar kita seperti lemari pendingin dan sebagainya. Semua benda-benda tadi itu saling berkomunikasi antara satu sama lain dan menghasilkan sebuah data. Seperti contohnya adalah handphone kita. Kita sering menggunakan Google Map kan? Google Map ini kita gunakan untuk mencari satu tujuan, rute tercepat, bahkan bisa memprediksi titik-titik kemacetan di suatu tempat. Kemudian smartwatch kita yang kita gunakan. Smartwatch kita ini itu biasanya kita gunakan untuk olahraga. Nah, di dalam olahraga ini biasanya kita akan dihitung masalah detak jantung kita. Kemudian langkah kita berapa ribu kita melangkah setiap harinya. Kemudian di HP kita sering mengakses berbagai macam sosial media terutama dalam isu terkini ya, isu pemilu 2024 dan masih banyak lagi yang lainnya. Nah, data-data yang dihasilkan ini itu bisa digunakan pemerintah atau perusahaan untuk membantu ataupun menentukan suatu prediksi yang akan terjadi di sekitar kita. Inilah fungsi hasil dari big data itu sendiri. Masuk ke dalam contoh pengaplikasian big data dengan kajian kasus big data sinyal pemulihan Indonesia dari pandemi COVID-19. Terdampaknya salah satu sektor yaitu sektor pariwisata mendapatkan perhatian yang cukup serius dari pemerintah untuk menerapkan kebijakan pemulihan pada sektor ini. Maka, big data digunakan untuk menjadi indikator proksi pariwisata dari sisi pergerakan turis, konsumsi pariwisata, nilai tambah, dan juga penyerapan tenaga kerja. Dan juga penurunan nilai tambah ini dapat diproksikan dengan tingkat harga dan juga okupansi kamar yang didapatkan dari analisis big data. Maka, didapatkan sektor pariwisata di Indonesia memiliki sumbangsi dan split effect yang tidak kecil kepada nilai tambah. Sehingga juga kita dapat juga dibuat sebuah ukuran yang mampu menggambarkan daya saing kepariwisataan yang dapat dipantau secara berkala dengan analisis big data. Maka big data juga dapat digunakan sebagai indikator pendukung yang dapat memantau kondisi dari provinsi lokasi destinasi yang diprioritaskan yang mengalami penurunan yang cukup dalam selama tahun 2020 di era pandemi COVID-19. Demikian tadi contoh kasus yang kita angkat sebagai salah satu kajian big data dalam perkuliahan hari ini. Ada pertanyaan untuk refleksi perkuliahan hari ini? Baik, jika tidak ada pertanyaan, maka saya menganggap teman-teman sekalian sudah paham konsep dan salah satu dari pengaplikasian big data. Maka, untuk mengakhiri perkuliahan hari ini, saya ucapkan selamat pagi. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan terima kasih untuk segala atensi dari teman-teman sekalian. Semoga ilmu yang saya berikan bermanfaat dan dapat berguna bagi nusa dan bangsa. Amin. Allahumma amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.